mendasari MUI kemudian mengeluarkan Fatwa MUI nomor 9A tahun 2008. Praktek khitan perempuan kerap menimbulkan perdebatan akibat resiko yang mungkin ditimbulkan. Sehingga pada tahun 2010, pemerintah kemudian mengeluarkan pengaturan resmi melalui Permenkes 1636/2010 tentang sunat perempuan. Peraturan ini menjamin keamanan dan keselamatan perempuan karena mengatur pelaksanaan sunat perempuan yang harus sesuai ketentuan agama, standar pelayanan, dan standar profesi. Oke, sunat perempuan yang disampaikan oleh MUI adalah sunat perempuan yang dikaitkan dengan agama, ritual agama. Dan itu sebenarnya kalau di Indonesia, yang itu kemudian diatur oleh Permenkes tahun 2010 adalah hanya sekedar gores gitu. Jadi bukan mutilation atau pengerusakan alat kelamin. Yang dilarang yang pengerusakan. Yang dilarang itu yang mutilation. Ya, betul. Artinya, Permenkes ini bukan untuk melarang atau melegalisasi khitan perempuan, tapi digunakan sebagai standar operasional prosedur atau SOP bagi tenaga kesehatan apabila ada permintaan dari pasien atau orang tua bayi untuk melakukan khitan perempuan, agar dilakukan secara steril dan tidak menyebabkan kerusakan alat genital. Ya, bagaimana sebenarnya tanggapan beberapa warga khususnya perempuan di Indonesia terhadap khitan terhadap perempuan? Berikut ini. Kalau menurut saya sih bagus ya, saya setuju. Soalnya itu kan menjaga kebersihan ya. Ya jadi setuju-setuju aja. Iya. Sunat perempuan bagus, Mbak. Selain disarankan dalam agama kita, juga untuk kesehatan karena itu untuk kebersihan. Sepakat, iya kalau untuk kesehatan ya. Boleh-boleh aja, tapi kalau menurut agama sunnah, jadi tergantung kembali ke masing-masing aja. Kalau menurut saya karena saya muslim ya, jadi untuk wanita juga wajib disunat. Gitu. Wajib disunat. Dan itu Mbak merasa melakukan itu hanya karena perintah atau memang ada karena ada manfaatnya? Memang ada manfaatnya sih, menurut saya kan ada fungsinya buat kesehatan juga ya, jadi lebih bersih gitu. Ya, sunat perempuan masih dipraktikkan secara luas di beberapa negara dengan cara tradisional. Iya, namun Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan sunat bagi perempuan ini tak memberikan manfaat dari sisi medis. Jika sunat laki-laki disebut dengan istilah medis sirkumsisi, WHO menyebut sunat perempuan dengan istilah female genital mutilation atau FGM. Sunat laki-laki diyakini membawa banyak keuntungan dari sisi kesehatan. Namun lain halnya dengan sunat perempuan atau FGM yang menurut WHO tidak memberikan manfaat bagi kesehatan. Prosedur sunat perempuan yang umumnya dilakukan saat bayi sampai berusia 15 tahun beresiko menimbulkan perdarahan hebat, shock, dan infeksi, bahkan infertilitas, kista, dan komplikasi persalinan muncul sebagai dampak jangka panjangnya. Data WHO, hanya 18% sunat perempuan dilakukan oleh petugas kesehatan. Sebagian besar dilakukan oleh tukang sunat tradisional. Inilah yang kemudian dinilai berbahaya karena adanya praktek yang dilakukan oleh dukun tradisional dengan memotong menggunakan alat-alat yang tidak higienis seperti pisau cukur, bambu yang ditajamkan, dan tanpa dilakukan bius. Sehingga setiap sayatan sangat jelas dirasakan oleh si anak. Tidak heran, banyak kasus ditemukan anak perempuan yang meninggal karena perdarahan hebat atau infeksi. Afrika menduduki peringkat 1 sebagai benua dengan angka sunat perempuan tertinggi, kemudian disusul Asia dan Timur Tengah. Menurut WHO ada 4 tipe FGM, yaitu pertama, memotong seluruh bagian klitoris. Kedua, memotong sebagian klitoris. Ketiga, menjahit atau menyempitkan mulut vagina. Dan keempat, menindik, menggores jaringan sekitar lubang vagina atau memasukkan sesuatu ke dalam agar terjadi perdarahan dengan tujuan memperkencang atau mempersempit vagina. Dengan adanya Permenkes tahun 2010, diharapkan khitan yang dilakukan di Indonesia tidak termasuk dalam FGM yang menakutkan, yaitu dengan memotong atau menggunting klitoris, melainkan hanya membuang selaput yang menutup klitoris dan tidak merusak alat genital dan dilakukan oleh tenaga medis yang telah terlatih. Kalau dengan cara yang benar, tentu saja secara medis paling
berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan digunting ya propitiumnya sehingga si gland itu kelihatan dan itu akan membuat si penis itu akan bersih dan kotorannya tidak akan terselip di bawah kulit propitium di atas penis itu, di gland penis. Nah, pada klitoris seperti itu juga, tetapi karena klitoris itu kecil, ya kecil lah sebesar kacang hijau begitu, ya mungkin maknanya secara medis tidak begitu diperhatikan ya. Tetapi sebenarnya dengan mengungkap pasianya atau selaput yang menutupinya, secara medis justru memperbaiki kesehatan perempuan itu sendiri. Ritual khitan perempuan sejatinya telah ada sejak ribuan tahun lalu dan masih berlangsung hingga kini, khususnya di negara-negara Afrika, Mesir, dan Asia. Pelakunya bukan saja masyarakat Muslim, tetapi juga agama lainnya, seperti di Ghana yang mayoritas beragama Nasrani. Khitan merupakan suatu operasi kecil yang tidak berbahaya jika dilakukan oleh tenaga medis secara steril dan benar. Ya, jika di Indonesia khitan terhadap perempuan ini masih menjadi perdebatan, nah di negara-negara lain ini khitan terhadap laki-laki pun masih menuai pro dan kontra. Namun ada juga negara yang sebelumnya tidak memiliki tradisi khitan, kini gencar mengkampanyekan khitan bagi laki-laki untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS. Setelah bertahun-tahun berlangsung perdebatan di Jerman seputar boleh tidaknya seorang anak laki-laki dihitan, Desember 2012 lalu Parlemen Jerman akhirnya menyetujui pemberlakuan undang-undang yang mengizinkan anak laki-laki disunat. Adalah Berlin, kota pertama yang melegalkan praktik sunat asalkan dilakukan oleh dokter. Jerman merupakan negara berpenduduk 82 juta jiwa. 4 juta diantaranya adalah penduduk Muslim dan 250.000 warga Yahudi yang menerapkan tradisi khitan. Sementara di Belanda, sunat bagi anak laki-laki masih menjadi pertentangan. Federasi Dokter Belanda menilai sunat berbahaya dan melanggar hak anak. Ini disebabkan sunat umumnya dilakukan di saat anak-anak belum bisa mengambil keputusan sendiri. Tentu saja hal itu ditentang organisasi masyarakat Islam dan Yahudi di negeri kincir angin tersebut. Sedangkan tindakan khitan pada perempuan di Belanda terancam hukuman 12 tahun penjara. Berbeda dengan Belanda, pemerintah Swaziland justru menggencarkan khitan pada laki-laki. Negara yang sebelumnya tidak memiliki tradisi sunat ini, dalam 6 tahun terakhir telah menerapkan program sunat sebagai salah satu upaya mencegah AIDS. Karena berdasarkan penelitian, pada laki-laki yang disunat, peluang terjangkit HIV/AIDS berkurang 60%. Cock it and pull it.